Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk datang ke rumahnya ini mengikuti majelis yang mudah-mudahan diridainya ini. Oleh itu, marilah kita bersyukur kepadanya dalam keadaan baru saja diguyur hujan lebat yang mudah-mudahan hujan membawa rahmat, membawa kebaikan dan kesuburan bagi tanah-tanah kita dan juga menguatkan hati kita insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu marilah kita bersyukur atas nikmatnya yang masih diberikannya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang insyaallah kita merasa nyaman dan tentram. Semoga nikmat ini semakin bertambah sampai akhir hayat kita dan meninggal dalam keadaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga sebanyak-banyaknya dan sesempurnanya kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu baitnya, para istri, anak-anak dan zuriat keturunannya, serta para sahabat yang telah berjihad menyampaikan risalah dan berdakwah bersama beliau, istiqamah sampai akhir hayatnya, kemudian para tabi'in dan siapapun yang mengikuti
dan tegak di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, masih dalam kitabu atau babu al-yaqin wa tawakkul, tentang bab yakin dan tawakal. Dan memang bab ini sangat munasabah dengan kita hari ini, karena hari ini kita perlu keyakinan yang kuat dan mudah-mudahan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi yang belum menentu entah kapan berakhirnya. Dan bagi Allah sangat mudah kalau Allah menginginkan. Tetapi Allah ingin kita juga berusaha dan terlihat punya andil, dan itu adalah bagian daripada amal yang mudah-mudahan saleh bagi kita. Kaum muslimin dan muslimat, ditambah lagi dengan lahirnya beberapa hal-hal yang menakutkan, seperti ditetapkannya undang-undang di tengah malam. Ya, saya tidak begitu mengerti apa, tetapi kebanyakan pengamat mengatakan undang-undang yang sangat mengerikan. Ya, artinya bagi orang yang bergantung kepada Allah, yang bergantung kepada selain Allah, ini sangat mengkhawatirkan. Disinilah pentingnya kita untuk mengaji yakin dan tawakal, bahwasanya rezeki itu milik Allah, bukan milik pemerintah. Bahwa rezeki itu milik Allah, bukan milik perusahaan. Ini perlu kita ketahui bersama. Dulu di zaman Nabi awal berdakwah, tanah milik orang kafir dan musyrikin, kufar wal musyrikin. Politik dikuasai oleh orang kufar dan musyrikin. Dunia ini dikuasai oleh mereka, sehingga bagi yang tidak beriman mencibir Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Makkah itu kampung dulunya, ya kan, tidak ada uang situ dulu lah. Walaupun syarat dicumain, tetapi Nabi bersabda, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, bahwa urusan agama ini akan sampai ke seluruh pelosok selama di situ ada siang dan malam. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin, pengajian tentang yakin dan tawakal ini sangat munasabah dengan banyaknya ujian dan cobaan hari ini. Ya, bagi yang para pekerja ketakutan nanti di PHK tak ada pesangon, kemudian tak boleh demo. Ya, bagi yang tak demo suka tak boleh dan sebagainya. Dan perusahaan boleh untuk PHK sepihak dan sebagainya. Kemudian kita ini seperti buruh harian dan seterusnya. InsyaAllah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang maha pemberi rezeki. Maka mudah-mudahan ini juga munasabah kita untuk melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Dan Allah lebih tahu apa dan bagaimana merubah keadaan ini. Allah lebih tahu, karena yang namanya kekuasaan itu juga pemberian Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa dulu di saat Fir'aun sedang berkuasa dan jayanya, tidak ada orang membayangkan Fir'aun akan mati, akan berakhir. Ternyata Allah punya cara untuk mengakhirinya. Betul kan? Dulu orang tidak tahu bahwa Namrud akan jatuh, tetapi Allah punya cara sendiri untuk membuatnya jatuh. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuman menyerah di sini ya bukan berarti berpangku tangan. Harus ada usaha. Dan salah satu usaha terbesar itu adalah menguatkan iman dan keyakinan. Menguatkan iman dan keyakinan dan tawakal, sehingga kita tidak bergantung lagi semata-mata kepada subsidi pemerintah, gaji pemerintah. Dulu saya ketika diangkat pertama ajar di UIN, disuruh untuk bikin lamaran waktu itu. Saya bilang saya tidak melamar. Tidak, kalau SK dosa, saya tidak perlu SK. Tidak ada SK, tidak ada gaji, dan tidak perlu gaji, perlu PT-nya. Iya, tidak ada gaji tapi PT ada. Apa ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf kaum muslimin. Ya, ada kawan dulu, artinya bapo coro punya bapo coro nak lay tapi motor Anca. Awak sang Honda Anca dah dapat kan? Kan dapat motor Anca. Pak sawi mana lama menikmati pada memiliki. Cak ndak punya tapi awak makai. Ndak dah. Cak ndak awak punya tapi makai. Itu montiangnya kat teragak naik limousine, naik Alphard. Nampak ke orang punya Alphard lah dapat sekali. Alhamdulillah. Dan maniak Cadillac motor presiden lah naik juga. Nyesitan sama je motor biasa sih kodenya. Motor-motor mewah lah naik sodo. Alhamdulillah. Alaro ala pun nanginyam ya. Nah, podo punya tak pada naik orang. Punya motor 5 tapi tak boleh kalau rumah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin lebih baik menikmati daripada memiliki. Ya, PT tidak nahu tapi makan tetap lama. Pada PT banyak batas makan tidak boleh. Mana lama? Awak tidak PT tapi makan tahu lama. Makan 1 juta mati sekali makan lapuan aja nanya. Piuang bayu. Ya, artinya di situ ada restoran apapun ada. Nak makanan Jepun ada, nak makanan China ada, nak makanan Lebanon ada, Turki ada, India ada, semua pilih aja lah. Bebas masuk. Cuma dia tidak tengok vouchernya sekali makan kosan $1. Ya. Apa ndak ben rupiah 3 dan ya. Kecil di ben dapat 5 hari kan $50 tu. Awak kalau makan lah bonci pau dia $2 lah banyak tu. Cuma tak terpaksa makan situ, terpaksa mau lama situ. Bercuba sodo. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat menikmati. Jadi cara dakwah berbiti tapi menikmati. Walaupun hanya sekedar pipi lado, kambiu dan sebagainya. Insyaallah taala. Oleh sebab itu kembali kita ke babu al-yaqin wat tawakkul. Inilah sibuk empan di medsos, sibuk orang di televisi, sibuk di koran, sibuk di jalan pun sibuk. Nah, sampai Kapolri pun ngalun telegram. Yang juga berbahaya katanya. Saya tidak baca juga, tidak mau baca. Sebab kalau baca takut kolur kan. Dia tidak jadi pengaji kan, dia tidak baca. Ya, apa iya bahaya? Tak je baca lah. Alhamdulillah elok orangnya. Elok tak baca lah. Kalau lah perlu je lah baca. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam babul yaqin wa tawakkul. As-samin, yani al-hadis as-samin, hadis yang ke-8 dalam bab ini dan hadis ke-81 dari urutan kitab Riyadhus As-Salihin. Alhamdulillah ada banyak 81. Insyaallah. Cepat atau lambat insyaallah tamat. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Beliau bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, nasabnya di Murrah ibn Ka'ab. Murrah ibn Ka'ab. Maka ini nisbatnya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala adalah At-Taimi, dari Bani Taim. Dari Bani Taim, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Ghalib, Ibn Fihr Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Abu Bakar, dia, ayahnya, maknya adalah sahabat. Bahkan beliau adalah sebaik-baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang manusia terbaik setelah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau perlu dipelajari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Memang subhanallah, Allah ciptakan hatinya itu benar-benar bersih, tidak ternoda. Di zaman jahiliyah sendiri, orang jahiliyah dia tetap saleh sekalipun orang rusak semuanya. Jadi di lingkungan yang rusak seperti itu, Abu Bakar tetap bersih, tidak terlibat syirik. Subhanallah, di mana tren waktu itu syirik semua. Ya, tren orang ada, hampir tidak ada mereka yang tidak musyrik. Nah, mereka menyembah Allah tetapi menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi dia ngakui Allah sebagai Rabb. Al-Quran yang menceritakannya. Cuman mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, karena ada mengkultuskan orang-orang salih. Maka oleh sebab itu para ulama sunnah senantiasa, ahlu sunnah itu selalu mengingatkan jangan sampai mengkultuskan orang-orang salih. Dan Nabi ini dari Nabi alaihissalatu wassalam, jangan terlalu gandrung mengunjungi kuburan orang saleh yang disebut kuburan keramat. Ya, karena itu jalan menuju ke sana. Jalannya, walaupun tidak kita katakan semua yang pergi ke kuburan asar yang musyrik, tidak, tetapi itu salah satu jalan. Awalnya mengkultuskan, memuliakan dengan maksud ziarah memuliakan. Yang kedua dengan maksud ziarah supaya doanya dikabulkan. Setelah itu langsung minta kepada yang di kuburan dan seterusnya. Syaitan tu memang tak sekaligus langsung. Kalau suara minta kayaknya ndak mau langsung dulu. Oh, ndak itu muka suaranya. Mesti dulu doke. Sehingga mohon maaf tidak sedikit kaum muslimin, ya, memang kita akan beralasan ndak cuma itu suruh dibuat aja. Ini membuka jalannya, dan orang yang dah ngaji je kadang-kadang lewat, apalagi yang tidak dah ngaji sama sekali. Kemananya? Ke kuburan Syekh Fulan. Apa itu? Oh, ini orang saleh. Kalau saleh berarti doa mustajab. Padahal orang saleh itu kini minta doa awak gitu. Awak lebih berpatunya. Kayaknya Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi melarang kita menjadikan kuburannya sebagai tempat yang diziarahi berulang-ulang dalam waktu-waktu tertentu. Maka karena apa? Karena akan menyebabkan pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang ditakutkan tersebut. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di zaman jahiliyah sendiri tetap terjaga. Dia tidak mau mendekati judi, walaupun judi waktu itu adalah permainan legal, formal. Contoh SD SB dulu lah, lebih dari itu lah. Artinya orang di situ porkas apa SD SB? Porkas. Kedua nama. Subhanallah. Banyak orang mati tak kira itu. Kalau nomor kasan selalu di sosada bini. Allah musta'an. Tapi tidak dapat bini mati. Allah musta'an. Jadi gila orang dah. Nah, jahiliyah itu memang bahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi judi itu legal formal karena undang-undang yang dibuat hari itu dengan pikiran, bukan dengan wahyu. Makanya seluruh undang-undang yang dengan pikiran dan perasaan tanpa dibimbing wahyu melahirkan undang-undang jahiliyah.
keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu wahyu, keyakinan jahiliyah. Semuanya akan lahir jahiliyah. Maka supaya tidak jahiliyah, maka pakai wahyu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahmati Allah. Bercerita tentang Abu Bakar tak ada habisnya. Pernah sahabat-sahabat mulia seperti Umar nak berusaha untuk melampaui Abu Bakar berbuat kebaikan, bukan karena hasad, tidak, tapi ingin berbuat sekali ini saya akan menang. Tetapi ternyata tidak juga. Kalau sebab itu Umar ngaku tidak bisa, tidak ada yang bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu kita ketahuilah bahwa siapapun yang membenci Abu Bakar berarti orang ini patut kena bakar. Iya. Orang yang membenci Abu Bakar, orang ini akan jadi bahan bakar neraka. Ya, kecuali dia taubat sebelum meninggalnya. Dan kita ketahui bahwa orang yang membenci Abu Bakar berarti membenci Islam, walaupun atas nama Islam. Ini memang kaum muslimin dan muslimat kalau tahu tak tolak dia dah, tapi pakai baju Islam. Kalau baru Islam kan tak payah ada contoh Ahmadiyah. Cuma kalau dah Islam tak masalah. Cuma Islam punya nombor kan, tapi Nabi palsu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari. Saya melihat kaki-kaki orang musyrikin dan waktu itu kami sedang berada di dalam gua atau goa Thur atau gua Thur, wa hum ala ru'usina, dan mereka berada di atas kepala kami. Artinya kaki-kaki mereka itu di atas kepala Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faqultu ya Rasulullah, lalu saya katakan ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Andainya orang ini melihat ke arah kakinya, ke arah kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Andainya ada di antara mereka yang memandang ke bawah, maka pasti akan terlihat kita. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu Abu Bakar dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini hadis munasabahnya dengan babul yakin wa tawakkul, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita, walaupun dalam perhitungan kita binasa, tapi tidak akan binasa. Kan Abu Bakar tadi memang menghitung kalau seandainya mereka melihat ke bawah pasti nampak. Cuma Allah yang palingkan, Allah yang memalingkan itu dari mereka. Tak jauh bonaku ngeliang je mata. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dalam kejadian sehari-hari kadang terjadi pada kita. Ya. Ada orang jahat tak nampak ada awak ada orang lain nampak ada. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai orang buat ndak elok kena lain, tu awak selamat. Pada awak ada di situ, berarti Allah yang mengelakkan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ma dhannuka bithnainillahu thalithuhuma. Tidak usah ragu wahai Abu Bakar, sebab kita berdua ni ada Allah yang ketiga. Jadi bahasa di sini thalithuhuma. Jadi yang ketiga di antara yang berdua ini. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan bagian dari mereka berdua. Jadi kalau
bagian dari mereka berdua, tidak thalithuhuma thalithu thalatha. Ya, kalau bagian ada satu orang bagian dari bertiga disebut thalithu thalatha. Tapi kalau thalithu huma, yang ketiga di antara yang dua ini, berarti bukan bagian dari yang dua, karena Allah bukan makhluk. Makanya bahasa yang digunakan olehnya bahasa punya makna. Kalau satu dari empat, rabi'u arba'ah, ya, rabi'u arba'ah. Kalau lima, satu dari yang lima, khamisu khamsah. Tapi kalau yang kelima bukan bagian dari yang lima itu, yang empat itu, maka bisa disebut biasanya khamisu arba'ah, yang kelima dari yang empat. Kalau tidak masuk bagian. Ini dalam ilmu nahu, atau ya ilmu nahu akan kita pelajari ini, bahwa al-adad, kalau seandainya yang ada tertibi itu yang disebutkan bagian dari majmu' itu, maka angkanya sama. Tapi kalau seandainya tidak, maka angkanya berlebih. Kalau 4 dari 3, berarti rabi'u thalatha. Kalau 3 dari 2, thalithu al-itsnain, thalithuhuma. Ma'asyal muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kisah ini kaum muslimin terjadi pada masa hijrah Nabi SAW. Sudah maklum oleh kita bahwa Nabi SAW berdakwah pertama kali di Makkah. Pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena itu petunjuk dari Allah SWT. Kemudian baru Allah turunkan fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka mulailah Nabi dakwah secara terang-terangan. Nah, di saat itu kalau sudah didakwahkan, maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seseorang yang berdakwah yang membawa perubahan itu selalu akan menghadapi tantangan dan gesekan. Tak mungkin tidak, sebab akan merubah yang ada. Kenapa Nabi merubah? Karena mereka yang awalnya, saya ulang lagi, kenapa Nabi merubah mereka? Karena mereka yang awalnya merubah. Kamu banyak agama itu dirubahnya. Kita hari ini misalnya berkeyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW begini-begini, sah? Lalu kita rubah keyakinan itu dengan pendapat kita. Berarti kita termasuk merubah bagian dari agama. Jelas? Di zaman Nabi, untuk mengenali atau berkeyakinan pakai apa? Untuk meyakini sesuatu di zaman Nabi pakai apa? Pakai kira-kira atau rasa-rasa? Pakai Al-Quran dan hadis. Jelas? Makanya para ulama itu sepakat bahwa dalil yang tidak boleh ditolak itu ada 3. Iya sah? Iya. Apa? Al-Quran, hadis, ijma. Betul. Itu ini hadiah nampak tu? Fadhal. Hayakallah. Nianya tak? Tak, kalau tak ada ganti jago kan? Jago tak mahal. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Adalah Al-Quran, hadis, ijma. Tidak bisa ditolak. Sedangkan yang keempat bisa diterima, bisa ditolak. Apa itu? Qiyas. Qiyas boleh ditolak, boleh diterima. Yang benar didukung oleh Al-Quran, hadis atau ijma, diterima. Tapi kalau dia melenceng jauh, maka ditolak.
Contohnya mengkiaskan makhluk kepada Khaliq, mengkiaskan Allah kepada makhluk ditolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita merubah mengenali Allah pakai logika dan pakai rasa, jelas, maka datanglah kita mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan sunnah serta ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum. Terjadi tidak penentangan? Terjadi tidak? Terjadi pun tidak. Terjadi. Akan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Walaupun dalilnya seterang matahari tengah hari. Tengah hari. Ya kan? Belajar oleh enggak-enggaknya cuma ndak bocor ustaz ini. Iya. Wa bukti Al-Quran kianya, hadis kianya, ijma' sahabat kia, kemudian fitrah kia. Ya tak? Tetapi belajar oleh ada alasan untuk nolak lah, ndak ada. Tu ndak jangan aku. Dia pak ayah. Pak ayah soalnya apa? Ini sudah terpatri dalam keyakinan. Betul? Demikian juga dengan ibadah-ibadah. Ketika ibadah dirubah dari yang ditunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam, berubahnya itu mungkin karena memang yang dari Nabi belum sampai. Yang dari Nabi belum sampai. Yang sampai adalah yang dicontohkan oleh orang-orang tua dulu, nenek moyang kita, seperti keyakinan ndak boleh motong kuku malam, tongko dia mau, ndak boleh baju lolok dah, jadi usah dia. Ancaklah sedih banyak usaha jadi. Iya kan? Ini semua dari mana? Dari ajaran nenek moyang. Indak boleh nikah di bulan Sapau. Tahu Sapau? Bulan Safar. Apa sebab? Bulan siap, bulan Soi. Bulan Sawi. Kalau gini sawi ancak kan. Bulan sawi namanya. Jadi bulan sawi kan. Kalau kami sawi sitan. Sawi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini keyakinan ini lalu kita sampaikan. Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah wala hamata dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, lalu disampaikan ada yang ya pasti ada yang protes. Kemudian kita sudah terbiasa kalau damam boka ke dukun ya, orang pintar kan, atau hilang bang boka dukun dan sebagainya, atau cinan ke uang pejo ke dukun. Kadang tak lulu dukun pada awak. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah lalu orang tua dulu mungkin mereka tidak tahu, semoga Allah memaafkan mereka. Ya, mereka dulu mungkin tidak ada yang mengingatkan. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, kita tidak bisa mengatakan mereka kafir karena apa? Tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan mereka. Karena memang dulu kiai-kiai sendiri profesinya banyak yang ada yang bukan namanya, ada yang namanya lemu putih. Ini ada lemu putih, ada lemu hitam. Lalu kita bacakan, ternyata setelah kita pelajari ada hadis man ata kahinan. Ya kan, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa yang datang ke dukun maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau lebih pun itulah la fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percayai apa yang dikatakannya, karena biasanya mereka tahu yang enggak, klaimnya seperti itu, maka kaum muslimin dan muslimat faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
resikonya kufur kepada yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau disampaikan, subhanallah, itu banyak orang yang akan menentang. Nah, berajinya tukang doa tahu petang kami malam Jumatnya. Payahlah uang tukang doa tu salam mungkin ya enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah di antara contoh yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwahnya. Mereka ketika mengundi nasib di Kaabah, kau wangi Allah Ta'ala lama lontong kabar adanya. Ya, kalau Allah tak suka, sudah lama pasti dihancurkannya. Itu alasannya. Secara orang kalau pakai perasaan dan logika masuk. Ya enggak? Kalau tak boleh lah, kalau azab kau dikubur di situ turunnya kan itu ya? Bukan. Alasannya bukan itu. Allah yang turunkan ke Nabi alaihi salatu wassalam wahyunya. Makanya dengan demikian akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam orang sebaik itu yang tidak ada cacatnya sama sekali, tapi harus menghadapi berbagai intimidasi, berbagai penentangan, bahkan penghinaan dan pelecehan dan sebagainya, banyak sekali. Sampai akhirnya beliau harus hijrah, dan itu pun atas izin Allah. Sudah lama sahabat mendesak Nabi untuk hijrah. Sudah lama Nabi desak oleh sahabat untuk hijrah, tetapi Nabi katakan lam nu'zan, kita belum dapat izin. Ternyata Nabi pun harus nunggu izin, maka kita harus juga nunggu izin. Jadi kalau ada yang bisa langsung dapat izin dari Allah, buatlah yang baru. Tapi kalau tidak, maka ikuti saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam nu'zan. Ketika Nabi sudah hijrah pun, dan bahkan sebelum hijrah, Umar mendesak, kita bukan orang lemah Rasulullah, engkau dalam kebenaran. Dan sama tentu mereka itu kan. Umar kan ketika hijrah, dia datang ke kumpulan daruna dua orang Quraisy itu, man arada an tafqidahu ummuhu gadan falyantazirni wan min wara' asy-syam. Siapa yang besok ingin ibunya kehilangan dirinya, berarti mati kan? Siapa nak mati suagi, tunggu saya di belakang bukit itu. Fa inni muhajirun gadan. Sebab saya besok akan hijrah. Ada berani? Lendak nawo ya lah. Subhanallah. Jadi kadang peralunya ngeratak ya. Nabi tak lepas ngerataknya, itu masalah kaum muslimin. Padahal Nabi lebih bagak pada Umar. Nabi lebih hebat dari Umar. Nabi jago gulat, jago main senjata, jago naik kuda. Cuman beliau bukan jenis gerta. Makanya jenis walau ustaz leka kasau. Ustaz tegas leka nek tuan-tuan tegas dia nyusunya. Jalil ya. Jadi ada kadang-kadang lanjut ke kawan-kawan kalau nak bongi jen ke tua bongi, suo nak buah bongi, sudah itu condo-condo mendomen awak. Ikan ndak ke tua tuntangan. Itu siapa mendomen? Itu masalah kaum muslimin. Jadi kalau sudah kita sudah dari atas, jadi perlu juga belajar dari sirah ini. Jadi kaum muslim, Umar ditantang, siapa yang besok mau ibunya kehilangan diri, tunggu saya di belakang. Tidak ada yang tolong. Tidak ada yang tolak. Ini orang yang mengatakan, ya Rasulullah, kita ini bukan orang lemah, kenapa kita tidak hadapi? Jawab Nabi, kita belum diizinkan. Makanya kalimat pertama turunnya izin perang, uzina lillazina diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang karena mereka dizalimi. Baru dapat izin, baru Nabi berjihad fisabilillah. Oleh itu kaum muslimin, Nabi saja harus minta izin dulu kepada Allah SWT, apalagi kita. Masuk waktu? Kita tutup. Baik, azan dulu tanya. Hayyakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Jadi Nabi SAW diizinkan Allah SWT hijrah. Nah, berkaitan dengan pelajaran tawakal yang diajarkan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ini, pertama sesuai dengan yang beliau berikan konsepnya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama razaqat tayr. Pasti kalian akan diberi rezeki oleh Allah seperti Allah memberi rezeki burung-burung. Taghdu khimasan, paginya keluar dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, dan sorenya balik dalam keadaan perut kenyang. Nah, burung diberi rezeki dengan apa? Keluar, berjalan, mencari. Jauh-jauh dia berjalan, tapi tahu juga sarang pulang. Jadi kalau awak sampai jalan dokeknya lupa jalan pulang, berarti banyak pada buang tiwari. Jadi kaum muslimin tahu dia jalan pulang dengan naluri yang Allah berikan. Jadi harus ada usaha, harus ada usaha. Maka Nabi SAW hijrah, ya kalau pakai bahasa tawakul kita, menyerah tanpa usaha, ya bagi Allah apa sulitnya? Seperti jangankan Mekah ke Madinah, jangan Mekah ke Madinah, ya dari bumi ke Sidratil Muntaha, yang kalau dalam jarak normal, dalam riwayat yang diperselisihkan kesahihannya, ya dari satu langit ke langit itu 500 tahun perjalanan. Tapi Allah mudah baginya, dalam setengah malam sampai dan balik. Allah kan tinggal ambil Nabi, letakkan ke, ya ambil Nabi dari Mekah lalu diangkat ke kan dengan kun fayakun, kun fayakun. Tapi tidak, sebab kalau demikian nanti, kalau sempat seperti itu, kita akan berkeluh kesah ketika kita harus dalam dakwah menghadapi tantangan. Nyalun cana itulah, cana itu jawaban wak. Nya Nabi pula wak. Kan itu kan. Nabi pula dengan fasilitas yang serba wah dan mewah. Tapi Nabi juga menghadapi seperti yang kita hadapi, bahkan lebih, jauh lebih daripada yang kita hadapi. Ketika orang-orang Quraisy sudah bersepakat mengumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang paling ahli dan paling kekar untuk membunuh Nabi dengan sekali bunuh, sekali serangan semuanya, supaya orang Bani Hashim tidak bisa nuntut darah. Karena kalau sudah seluruh kabilah kan payah dia menghadapi. Ibarat bondiang kalah poting kan, kalah poting, karena demokrasi sudah ada waktu masa jahiliyah dulu. Kalah poting, makanya voting untuk mencari kebenaran tak akan dapat kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah, al-haqqu min rabbik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi ternyata Nabi SAW dengan usaha juga. Kemudian lebih dari itu adalah tawakal ala Allah. Maka Nabi SAW minta kepada saudaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu untuk tidur di tempat beliau. Apa tujuannya? Ngicu ya. Berarti Nabi pengicu. Subhanallah, mengelabui ya. Karena al-harbu khid'ah atau khud'ah. Yang namanya perang itu ya ada muslihan, dan itu kan boleh kan, berdusta dalam perang boleh. Itannya tak ada war kan, tembak kali ya. Kau todong doang misalnya dia kau je pistol, dia lupa maupun kokang ya tengok kan, tapi sekali kok lagi sampai. Iya, kan itu di antara trik yang digunakan orang.
Nah, ya sih. Awak lah nengok pistol leso, jangan kena tahu nengok leso kan, dong leso boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW bukan penipu, tidak. Ini adalah salah satu strategi. Disuruhlah orang ini sehingga mereka masih nyaman. Nabi masih ada, yaitu Muhammad masih ada. Nah, kesempatan itulah yang digunakan Nabi untuk melari di sisa malam itu, di sisa malam supaya tidak keburu siang. Ini salah satu usaha Nabi SAW. Kemudian larinya kemana? Coba lihat kaum muslimin, larinya tidak ke arah Mekah. Kalau tuan-tuan pernah pergi umrah atau haji dan ziarah ke Gua Thawr, tapi biasanya dari bawah ya, tenyohanya kan. Nah, tolong daki tuan-tuan. Ya. Nabi justru kalau Madinah kan arah utara dari Mekah sih. Wah, peta. Nah, jadi dari Mekah arah utara, Nabi menuju ke arah Yaman. Ke arah selatan. Ya, sekitar 3,5 kilo lah dari Makkah menuju ke arah selatan. Ya, rata-rata orang akan mencari ke arah Madinah sebab sudah ada bocoran dari badan intelijen. Ya, bahwasanya orang Madinah sudah siap-siap menyambut Nabi SAW. Buktinya sudah banyak sahabat yang hijrah. Kan Umar tadi dah hijrah kan? Khabbab sudah Khabbab belum. Sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Artinya sudah sampai ke situ. Apalagi media milik Yahudi waktu itu. Yahudi sudah langsung kerjasama dengan orang Quraisy. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka pasti mencari. Ditambah lagi sayembara bonus siapa yang bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati 200 ekor unta. Banyak. Bisa ini hampir ya kaum muslimin dan muslimat. 200 ekor unta. Sebab unta 5 ekor lah wajib zakat. Ikut 2 tui. Banyak tak? Artinya siapa yang punya 5 ekor unta dihitung kaya. Nah, apalagi punya 200. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Siapa yang bawa Abu Bakar 100. Kalau sampai dapat kedua 300. Maka mereka sangat berambisi dan bernafsu untuk mendapatkan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ke Nabi alaihi salatu wasallam strategi bahwa begini maka mengarah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tidak langsung misalnya sampai pagi ini atau subuh ini di Thawr, nanti sore langsung berangkat, tidak. Karena orang mencari itu tidak sehari, lama dia karena bonusnya besar. Maka Nabi SAW tunggu tiga malam dan sudah disiapkan berbagai persiapan untuk mengantarkan makanan dan mengantar makanan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha untuk mencari berita ke Makkah Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Kemudian ada lagi penggembala yang sengaja bergembala di sekitar situ untuk apa? Untuk menghilangkan jejak orang yang bolak-balik ke situ. Abdurrahman menyampaikan berita kan lewat situ tuh, maka sengaja didatangkan ternak-ternak untuk mengacaukan jejak tersebut. Sebab orang di sana punya ahli jejak. Ya di durian makna wosan. Jadi tak tanggung-tanggung. Canda mai du jajak anda lu. Lalu mulu ada berampi di kampung. Ya, tak kenal lah. Mbak sapu jalan dua, jauh le mbak sapu jalan dua garis. Jangan coba-coba hidup bagian dan. Karena takut dek kawan kan. Pas lalu rubai du jajak arah. Tak sekali awun itu tu. Aji lalu lahir nak abe je lama itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tu ni?
Melipur jejak tadi. Jadi jejak itu dilipur oleh binatang-binatang ternak tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, singkat cerita, lalu Nabi bersembunyi di gua itu. Tadi kan katanya andainya ada di antara mereka satu orang yang melihat ke bawah, pasti terlihat. Tapi Allah Maha Kuasa memalingkan itu. Sebagian ahli sejarah menyebutkan atau ahlus siyar menyebutkan bahwa di situ tumbuh pohon, ya, dan di situ bersarang burung merpati bertelur. Kemudian ada sarang laba-laba. Itu yang membuat mereka berpaling, tidak melihat lagi. Ya, secara pikiran manusia itu sangat logis. Artinya bagi Allah juga mudah itu. Tetapi sayang riwayat tentang itu semua adalah riwayat yang tidak joleh, ijal kata orang, indah tidak joleh. Semuanya adalah maqati, kemudian marasil dan sebagainya. Tidak ada yang sahih ini. Yang sahih adalah tidak ada merpati yang bertelur, tidak ada sarang laba-laba, tidak ada pohon yang tumbuh di situ. Sebab kalau ada, pastilah sudahlah dia di nuang topik keramat itu. Iya, pohon keramat. Lagadang begini tu Abdullah. Nah, iya, jangankan di zaman kita kaum muslimin, di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ya, beliau sudah tebang itu pohon tempat Nabi berbaiat, Baiatur Ridwan. Masih ingat ya batu Sulhul Hudaybiyah? Masih ingat Baiatur Ridwan? Di bawah pohon itulah Nabi berbaiat dengan, atau sahabat berbaiat kepada Nabi alaihissalam untuk membela Utsman yang diisukan sudah dibunuh oleh orang Quraisy. Karena sudah merupakan kesepakatan internasional waktu itu, utusan tak boleh dibunuh. Berarti ini pelanggaran hukum internasional. Nah, maka Nabi dengan para sahabat berbaiat bahwa kita harus menjemput Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, kayu itu sudah mulai banyak pula dikunjungi orang di zaman tabi'in ya. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu takut ini nanti jadi zatu anwat lagi, itu sesuatu yang dikeramatkan, maka Umar perintahkan untuk ditebang. Demikianlah mereka menjaga tauhid, karena Nabi perintahkan tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan, tidak ada kuburan yang dibina kecuali dibongkar. Maksudnya dibongkar apanya itu? Nak tahu orang buat gini lah tuan-tuan. Ya, karena memang belum masanya kita. Mungkin nunggu Isa bin Maryam turun dulu barangkali kan. Karena beliau akan menghukum seperti hukum Nabi alaihissalatu wassalam, atau turunnya Al-Mahdi, atau Allah berikan nanti kita pemimpin yang saleh, yang adil, yang berilmu. Wallahu taala alam. Entah di tangan siapa. Yang penting kita sekarang menyampaikan ini karena Nabi yang perintahkan. Dan tak tanggung-tanggung yang dapat tugas itu adalah seorang sahabat yang dikenal dengan kesatrianya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang ada adalah bahwa Allah yang mengamalkan mereka. Kenapa? Karena Nabi tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak kisah Ashabul Kahfi yang mereka juga di gua. Allah tidurkan selama 309 tahun. Siapa yang nengok ke dalam pasti lahir ketakutan. Apa nampak dah habis dah orang ni lah takut kan. Yang jelas mereka law tala'ta alaihim la mulita minhum ru'ba. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seluruh yang melihat ketakutan, tidak ada yang bisa mengganggu lolo 39 tahun tidur dan tak makan, tak minum dan tidak rusak. Ini Allah yang ingatkan. Maka kita tidak memerlukan adanya riwayat yang tidak sahih ini, yang palsu ini.
Ya cukuplah bahawa Allah Maha Kuasa. Sebagaimana doa Ashabul Kahfi tidak ada jo. Kalau berhantu dalam dia tidak ada kan. Cuma Allah ciptakan mereka ketakutan, dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi keluar dari rumahnya malam hijrah itu, tidak ada satupun mereka yang melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang sebut riwayat Nabi letakkan pasir di atas kepala mereka. Jumlah berapa orang? 40 orang Lamanya bagi ni lah Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikianlah Allah Maha Kuasa. Kalau Allah katakan mereka tak melihat, tidak dilihatnya. Tidak dilihatnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahawa tawakal yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tawakal ma'al akhzi bil asbab. Rumusnya adalah ketika kita mengambil sebab selamat, kita seolah-olah itulah yang menyelamatkan kita. Tetapi setelah kita masuk ke dalam pekerjaan perbuatan itu, maka sebab kita tinggalkan. Sekarang kita hanya andalkan Allah Subhanahu. Apa maksudnya? Untuk keselamatan kita memang harus profesional. Nabi menyewa orang-orang yang paling ahli betul penunjuk jalan. Dia sudah biasa jadi penunjuk jalan bayaran, guide profesional dan jujur dan jujur. Ada profesional tapi tidak jujur. Ini yang jujur walaupun belum masuk Islam dia. Walaupun belum masuk Islam. Berarti profesionalitas itu sangat berharga. Sangat berharga. Kalau tidak ada pada orang Islam, maka diambil dari orang non Islam. Karena ini profesional yang sifatnya duniawi. Nah, maka kalau nanti misalnya tidak ada yang bisa bikin masjid di orang Islam lah, tidak ada orang Islam bisa buat masjid lah. Namun tuan pandainya kan, ya mungkin orang akan ambil teknisi yang dari orang non Muslim. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Profesional. Jadi disiapkan serapi mungkin. Berbagian tugas. Asma bagian konsumsi. Si Abdul Rahman bagian ya apa namanya? Spion ya. Apa namanya itu? Pencari berita. Membaca perkembangan, menyampaikan informannya. Kemudian Abdul bin Raqid penunjuk jalan, dan sahabat menterinya Abu Bakar, ya, orang-orang yang loyalitasnya, militansinya, maaf ini pakai bahasa sekarang, sebenarnya bahasa Islam walaknya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa beliau menangis takut Nabi yang mati, bukan nangis ketakutan dia, tidak. Kalau baginya itu mati itu lebih ringan, tapi yang ditakutkan adalah Nabi SAW. Apa sebab? Kalau Nabi yang kena, habislah dakwah nih. Tapi kalau saya yang kena, masih banyak yang lain. Karena Nabi tidak ada penggantinya. Nabi tidak ada. Berarti kalau sahabat ada. Begitulah perhitungan Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi sengaja diambil suhbah orang-orang yang 100% tidak ada diragukan loyalitasnya. Ya. Walaupun sahabat-sahabat yang lain tidak diragukan, tapi Abu Bakar punya keistimewaan khusus di sini. Sampai-sampai ketika hijrah itu juga dia sanggup meninggalkan keluarganya tanpa bekal. Semua uangnya dibawa. Makanya Asma waktu itu, ayahnya waktu itu kan belum masuk Islam tuh, ayah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu belum masuk Islam. Ketika dia kan buta, nanya dia kepada cucu-cucunya, ada tinggal tak ya kalian untuk kalian ni gitu ya, ada enggak apa yang tinggal? Maka Asma dikumpul batu datang dalam pundi-pundi itu, batu kecil, batu mipinya kan. Terus sudah itu dibawa datu orang kia tu anyanya, cakap kok datu ayo banyak saja. Boleh aja, kan boleh aja itunya untuk menenangkan, sebab ini apa namanya, orang yang masih diharapkan mudah-mudahan masuk Islam. Kalau tidak mereka itu sawang ianya pantiang lo dan Muhammad bodoh kami kan itu. Mungkin kita akan mendengar hal-hal seperti ini.
Pontiang lo lepe ngaji bodoh. Bodoh bola nak ala ada nak. Bisa saja kita mendengar hal serupa. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Yang dia khawatirkan adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada usaha kemudian mengangkat orang-orang profesional, kemudian strategi yang jitu yang tak terbaca oleh lawan, kemudian yang di atas segalanya adalah berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi saat melakukan persiapan, anggap itu yang membuat kita selamat. Ya, anggap itu yang buat kita selamat. Sekarang misalnya kita berusaha untuk supaya anak-anak kita tinggal dalam keadaan sejahtera, sehat jasmani dan rohani. Kita berikan usaha, kita siapkan dunianya dan kita siapkan pendidikan agamanya. Ini sebab. Nah, ketika kita sudah melaksanakan itu, kita hilangkan semua itu. Ya Allah, bukan harta ini yang menyelamatkan anak saya, bukan ilmu agamanya menurut saya, hanya Engkau yang menyelamatkannya. Ini namanya tawakal itu. Jadi ketika dilaksanakan, hilanglah sebab itu dari andalan kita. Tapi ketika mempersiapkan, kita menganggap itulah yang menyelamatkan supaya betul-betul profesional, benar-benar mutqin. Karena Nabi mengatakan innallaha ahabba min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah suka bila seseorang melakukan suatu amalan, beliau betul-betul melakukannya dengan itqan, dengan profesional. Barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang yakin dan senantiasa tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.